habis di akupuntur sama dokter Freddy. Itu rasanya pertama sih sakit ya pinggangnya. Pas ditusuk itu ada perubahannya itu langsung gitu. Enak, pinggangnya langsung enak. Saya menjalankan terapi bersama dokter Freddy sebanyak 5 kali. Dan pada minggu pertama saya mengalami penurunan berat badan yang signifikan, yaitu 1 kilo pertama di minggu pertama. Lalu setelah saya menjalani terapi sebanyak 5 kali, berat badan saya yang awal mulanya 59 kilo, sekarang menjadi 52 kilo. Dan bonusnya adalah sel telur saya sudah semakin membesar. Terima kasih. Ya, selamat siang, Prativian, dimanapun Anda berada. Kita ketemu lagi. Kita ketemu lagi dalam acara Freddy's Journey pada siang hari ini bersama Dr. Freddy, dan tentunya Dr. Freddy sudah ada di tempat bersama kita. Selamat siang, Dr. Freddy. Halo, selamat siang, Ko Rizal. Selamat siang, Bapak Ibu, teman-teman Prativian semua. Ya. Saya menyapa juga yang sudah hadir, Ibu Sri, Ibu Tian Lili, dan Ibu Endang, serta semua yang menonton juga di YouTube channel. Selamat siang. Dan kali ini, Freddy's Journal belajar bersama tentang schizophrenia. Nah, jadi akupuntur untuk schizophrenia. Bahasanya unik ya, schizophrenia. Tapi saya yakin sebagian besar orang tahu ya. Nah, tapi mungkin dapat kita tanyakan kepada Dr. Freddy ini, karena tema hari ini sangat menarik, gitu, ya. Nah, Dr. Freddy, apa sih itu schizophrenia, dan bagaimana kita tahu seseorang mengidap schizophrenia atau bukan? Iya, baik. Silakan, Dr. Freddy. Ya, baik. Ya, jadi begitu saya menampilkan topik ini ya, saya sebarluaskan juga melalui akun-akun media sosial kami. Itu juga banyak sekali pertanyaan nih, Ko Rizal nih, skizofrenia itu apa sih gitu loh. Jadi ternyata memang menurut kita sih istilah ini sudah cukup banyak dikenal orang, tapi ternyata masih banyak juga yang bertanya-tanya skizofrenia itu apa gitu ya. Nah, itu juga sempat saya tambahkan lagi di akun media sosial kami. Pengertian dari skizofrenia ini. Mungkin boleh tolong sambil dibuka slide-nya ya, yang pertama ya. Jadi, skizofrenia itu adalah salah satu dari gangguan kejiwaan, Ko Rizal dan teman-teman Prativian. Jadi kalau misalnya kita bicara skizofrenia, kita bicara tentang gangguan jiwa, gangguan kejiwaan. Biasa kalau misalnya dokter-dokter jiwa, spesialis kesehatan jiwa, atau bahasa lazimnya psikiater, nah itu menanganinya kasus-kasus kejiwaan. Salah satunya adalah skizofrenia ini. Nah, kalau ditanya gejalanya apa aja sih? Nah ini, jadi kalau misalnya skizofrenia itu gangguan kejiwaan yang yang ditandai dengan 3 gejala ini yang utama. Yang pertama adalah kita lihat di gambar sebelah kiri ya, di slide ya. Itu ada 3 kotak ya, warnanya oranye, warna merah, sama warna apa nih, ungu ya. Nah, jadi yang pertama itu gejalanya adalah gejala kognitif, ya, kognitif symptom, yang warnanya oranye. Habis itu yang kedua adalah positif symptom, yang ketiga adalah negatif symptom. Jadi ada 3 gejala ini yang diderita oleh pasien-pasien skizofrenia. Ya, kognitif, positif, negatif. Nah, kognitif symptom ini berhubungannya dengan kognitif kita, jadi berhubungan dengan konsentrasi kita, dengan daya ingat kita, dengan apa ya pemikiran kita, thinking, berikutnya lagi dengan berhubungan sama planning, perencanaan kita, menyelesaikan masalah, problem solving. Nah, itu semuanya akan terganggu pada pasien-pasien skizofrenia. Ya, itu yang kognitif symptom. Nah, terus yang kedua adalah positif symptom. Mungkin Bapak Ibu pada bertanya-tanya juga nih, apa itu positif, apa itu negatif gitu kan. Nah, gampangnya begini, positif symptom itu adalah gejala-gejala yang muncul hanya pada si pasien sendiri, pasien skizofrenia. Orang lain nggak ada. Gitu ya. Jadi dia menerima gejala yang berlebihan, makanya namanya positif. Orang lain nggak ada, dia plus, dia dapat gitu, nah, makanya positif. Kalau negatif, dia sebaliknya. Orang-orang normalnya biasanya pada ada, tapi si pasien sendiri malah negatif, malah nggak punya.
gitu, malah terjadi penurunan di situ. Nah, makanya namanya negatif symptom. Contohnya misalnya, positif symptom pada pasien skizofrenia misalnya adalah munculnya halusinasi. Halusinasi itu artinya kita bisa melihat atau mendengar sesuatu yang tadinya nggak ada memang. Jadi orang lain nggak bisa ngelihat, nggak bisa ngedengar. Misalnya, oh di sana itu saya ngelihat ada anak kecil ngobrol sama saya, begitulah. Gitu. Nah itu sebenarnya nggak ada. Orang lain nggak bisa ngelihat itu, tapi dia bisa ngelihat itu. Atau pendengaran misalnya, oh ada yang nyuruh saya untuk lompat gitu misalnya. Ada yang nyuruh saya untuk ngelukain diri sendiri gitu misalnya. Padahal suara itu sebenarnya nggak ada, orang lain nggak bisa dengar suara itu. Tapi di pasien sendiri, pasien bisa mendengarkan itu. Itu yang namanya halusinasi. Ada halusinasi visual, penglihatan, ada halusinasi auditorik berupa pendengaran. Gitu ya. Nah, yang berikutnya contoh lain adalah delusi. Delusi itu seperti anggapan yang salah tentang dirinya sendiri. Misalnya, oh, saya ini adalah orang penting terkenal, jadi kalau saya keluar tuh saya mesti hati-hati karena banyak orang yang ngincer saya, yang mau ngebunuh saya gitu misalnya, yang mau mencelakakan saya gitu misalnya. Atau misalnya, oh, saya ini adalah suatu raja dari kerajaan mana gitu kan, yang orang-orang lain adalah bawahan saya, harus tunduk, harus hormat kepada saya. Saya berhak nyuruh mereka apapun itu gitu misalnya. Nah, itu yang namanya delusi. Nah, itu gejala positif ya, positif symptom. Kalau gejala negatif atau negatif symptom, seperti tadi saya katakan, dia orang lainnya biasa ada, tapi dia tidak ada. Misalnya, emosinya datar-datar aja. Biasa kalau orang normal, orang sehat, kalau mendapat berita yang kurang mengenakan, dia biasa bisa sedih, bisa marah. Nah, tapi orang yang skizofrenia datar-datar aja. Dikasih kabar baik, orang bisa gembira. Orang yang skizofrenia, dia datar-datar aja. Gitu. Nah, terus juga untuk ngomong speech ya, itu dia terbatas gitu, jadi nggak lancar. Nah, terus tidak bisa merasakan rasa senang gitu misalnya. Ada orang yang misalnya hobinya main game, dia merasa senang. Ada orang yang hobinya baca, dia merasa senang. Tapi si pasien skizofrenia ini nggak bisa merasakan itu, dia tidak bahagia hidupnya. Gitu. Nah, yang terakhir adalah ketidakadaan atau tidak munculnya itu motivasi, purpose. Jadi dia hidupnya mau ngapain sih, tujuan hidupnya mau ngapain sih, gitu. Nah itu si pasien skizofrenia tidak ada, gitu ya. Nah semuanya ini kita bergeser ke gambar yang sebelah kanan, semuanya ini berhubungan semua dengan yang namanya neurotransmitter yang terjadi di otak kita. Jadi masalahnya itu terjadi di otak. Di badan yang lain itu tidak ada. Badan yang lain itu sehat, gitu. Ya mungkin ada masalah tapi biasanya tidak berhubungan dengan gangguan jiwanya. Nah, tapi gangguan jiwa itu masalahnya ada pada otak, ya, khususnya pada neurotransmitter yang ada di otak. Bisa dilihat di gambar, ada dopamin, serotonin, glutamin, gitu ya, GABA, asetilkolin, ada inflamasi peradangan, gitu. Nah, jadi semuanya ini adalah neurotransmitter yang berkontribusi terjadinya ketiga gejala tadi, positif, negatif, dan kognitif. Begitu, Koriza. Apakah tiga gejala ini harus ada sehingga seseorang disebut skizofrenia? Tiga-tiganya nggak mesti ada kok, Rizal. Itu tergantung dari derajat keparahannya. Biasanya kalau baru-baru mulai terkenal, baru-baru mulai terjadi, pasien ini baru-baru mulai mengalami, jarang sekali yang mendapatkan ketiga gejala ini secara langsung bersamaan. Biasanya munculnya sebagian-sebagian, bahkan sedikit-sedikit. Mungkin gejalanya negatif simptom dulu yang muncul. Itu pun nggak semua kok, Rizal. Itu pun mungkin hanya sebagian kecil, mungkin hanya emosi yang datar-datar aja gitu kan. Nah, ketika dibiarkan, nggak ditangani, gejalanya makin bertambah. Jadi jangan heran kalau misalnya ada pasien skizofrenia yang sudah lama, yang sudah parah gitu ya, itu mengalami tiga-tiganya kok, Rizal. Gitu. Tapi awal-awalnya biasanya tidak. Biasanya mulai dari sedikit dulu. Biasanya mulai sedikit dulu berarti prosesnya cukup panjang dong untuk sampai disebut bahwa orang ini menderita skizofrenia. Bisa panjang, bisa sebentar kok, Rizal. Kalau misalnya dia lingkungannya dia mendukung, ya dia punya support system yang baik dari keluarganya, dari teman-temannya gitu ya. Nah, dia biasanya kalau dia berkembang pun gejalanya, dia membutuhkan waktu yang lama.
Tapi kalau memang lingkungannya dia tidak mendukung, dia misalnya sendirian, keluarganya udah nggak peduli lagi sama dia gitu misalnya. Dia diasingkan dari teman-temannya, dikucilkan gitu kan, dari pergaulan di lingkungan, dari tetangga-tetangga, dari teman-teman, dia sendirian aja. Itu perkembangannya bisa cepat. Oke. Oke, kalau begitu dok, saya mau tanya nih, Ya. apa penyebabnya orang bisa menderita skizofrenia? Boleh bergeser ke slide berikutnya. Kalau ditanya, selalu pertanyaan yang sering muncul tuh begitu, kenapa sih dok kok bisa muncul begitu gitu kan? Kalau misalnya kita bicara sakit apa ya, batuk pilek misalnya. Oh, saya kemarin itu ketularan dari teman kantor saya yang batuk pilek juga gitu misalnya. Atau radang tenggorokan gitu misalnya. Saya kemarin makan yang goreng-goreng, makan yang pedes-pedes, makanya tenggorokan saya jadinya sakit, nggak enak buat nelen gitu misalnya. Itu ada penyebabnya. Nah, tapi kalau kita bicara skizofrenia, penyebabnya sampai sekarang ini masih belum dapat diketahui secara pasti. Apa itu penyebabnya? Jadi kalau kita nunjuk gitu kan, belum ada nih penyebab pastinya yang bisa kita tunjuk sebagai penyebab skizofrenia. Nah, kita hanya bisa menduga kenapa. Ada beberapa yang kita duga sebagai faktor risiko terjadinya skizofrenia. Yang pertama adalah genetik nih, di gambar sebelah kiri. Ya, genetik atau keturunan dari keluarga gitu ya. Keluarga itu bukan berarti harus dari bapak ibunya. Oh, bapak ibu saya normal kok. Kenapa kakak saya atau adik saya bisa kena gitu? Enggak mesti. Karena keturunan ini enggak berarti harus satu level di atas. Bisa 2, 3, 4, 5 level dan seterusnya di atas kita. Itu bisa kena. Gitu. Karena genetik itu walaupun tidak muncul, dia dibawa turun walaupun dia tidak muncul. Nah, kalau misalnya pas suatu ketika si orang tersebut mendapatkan gen yang seperti itu dan muncul, ya dia akan terkena penyakit ini gitu, skizofrenia ini, gangguan kejiwaan ini gitu. Nah, tapi kalau dia tidak muncul, ya dia tidak terkena walaupun dia mempunyai genetik itu, dia punya gen itu gitu. Yang kedua adalah infeksi virus, ya. Yang ketiga adalah exposure to lead. Lead itu timbal. Jadi kalau misalnya dulu suka ada bensin tanpa timbal itu kan dulu didengung-dengungkan seperti itu kan. Nah, timbal itu sendiri pengaruh pada neurotransmitter ya, itu yang ada di otak tadi itu. Ya, jadi ini juga exposure atau paparan terhadap timbal ini juga berpengaruh terhadap terjadinya skizofrenia. Yang keempat itu adalah neurochemical irregularities. Seperti tadi waktu di awal slide sebelumnya saya bacakan, jadi memang ada masalah di senyawa-senyawa kimia yang menghubungkan saraf-saraf kita di otak kita. Ya, nanti di slide berikutnya akan ada gambarnya secara detail. Ya, neurochemical irregularities. Jadi tidak seimbang, tidak reguler, tidak teratur senyawa-senyawa kimia yang ada di otak. Yang kelima nih berarti. Prenatal exposure to hunger ini terutama banyak di daerah-daerah yang agak keterbelakangan ya. Jadi ini pada saat seorang ibu hamil dia mengalami gizi yang buruk, kekurangan gizi, akhirnya berakibat buruk pada perkembangan si janinnya ini, terutama perkembangan otak si janinnya anaknya. Ya, dan ini resiko munculnya skizofrenia pada si anaknya nanti. Pada saat dia sudah lahir, sudah tumbuh, nah anaknya berisiko terjadi skizofrenia. Nah, yang keenam, yang tadi saya bilang ya, lingkungan itu berpengaruh nih, Ko Rizal dan teman-teman Prativian. Jadi kalau lingkungannya dia terlalu padat, ya padat sekali. Terus habis itu misalnya kumuh, terus habis itu semua sifatnya egosentris, egois gitu kan, saling tidak mengenal, saling cuek gitu kan, hubungannya tidak terlalu baik. Nah, itu juga berpengaruh terhadap munculnya skizofrenia. Gitu. Nah, kalau kita bergeser ke gambar yang sebelah kanan atas, ini adalah kemungkinannya. Ya, ada diagram batang ya di sini ya. Nah, itu yang paling tinggi itu adalah family history. Ya, sejarah keluarga. Jadi kalau keluarganya ada yang mengalami skizofrenia, baik yang sudah sembuh maupun belum, nah itu ada kemungkinan keluarga yang lain juga terkena, yang punya hubungan darah ya tentunya ya. Itu juga ada kemungkinan yang paling besar itu ya, kemungkinannya dia akan terkena juga skizofrenia. Yang berikutnya, yang kedua tertinggi itu adalah CNS damage. Ya, CNS itu singkatan dari Central Nervous System, jadi sistem saraf pusat, Central Nervous System.
Jadi kerusakan pada serabut-serabut saraf atau otak lah bahasa gampangnya. Sentral kan, saraf sentral kita itu di otak. Jadi kerusakan di otak kita. Ya. Nah, terus yang berikutnya lagi yang ketiga adalah bereavement. Bereavement itu artinya dia mengalami pukulan psikologis yang begitu berat gitu. Misalnya ditinggal oleh orang-orang yang dicintai yang begitu dekat dengan dia, terus tiba-tiba orang tersebut meninggal. Nah, itu biasanya menimbulkan pukulan secara emosi yang begitu dahsyat, akhirnya dia muncullah skizofrenia ini. Gitu. Yang berikutnya lagi adalah infeksi, misalnya rubella. Ya, ada CNS juga, Central Nervous System, tapi ini infeksi juga. Jadi family history, kerusakan pada otak kita, pukulan psikologis yang begitu berat, dan infeksi itu menyumbang 4 atau 5 besar teratas penyebabnya, kemungkinan penyebabnya munculnya skizofrenia. Gitu. Nah, terus kalau kita lihat di gambar yang sebelah bawah, ya ini kita bahas secara khusus tentang family history, tentang keturunan. Ternyata yang keturunan yang kemungkinan yang paling besar terjadi itu adalah identical twins, jadi anak kembar yang identik. Ya, kalau kita bicara anak kembar, kita bicara identik dan non identik. Ya, kalau identik itu semuanya sama, DNA-nya sama, jenis kelaminnya sama, semuanya sama. Itu identical twins. Ya, kembar identik. Nah, itu kemungkinannya paling besar tuh. Ya, bisa mencapai 60%. Ya, 60%. Nah, terus yang kedua adalah children, both parents, schizophrenic. Jadi kalau orang tuanya dua-duanya menderita skizofrenia ini, anaknya itu sekitar 40% juga menderita skizofrenia ini. Gitu ya. Nah, makanya hubungan keluarga keturunan ini diduga memegang peranan penting terjadinya skizofrenia. Begitu, Ko Rizal. Hubungan keluarga ya. Nah, Betul. kalau tadi di damage pada otak itu, apakah karena memang kerusakan otak terjadi secara alami atau karena sebuah kecelakaan atau gimana, Dok? Bukan secara alami, bisa karena kecelakaan. Misalnya pada saat ini kan obstetrik ya, di dalam bagiannya obstetrik itu CNS damage. Misalnya pada saat kehamilan tiba-tiba terjadi benturan, misalnya si ibunya jatuh, terus habis itu perutnya terkena gitu. Perutnya terkena apa? Misalnya terkena ujung meja gitu misalnya perutnya. Nah, itu bisa mengakibatkan luka pada si otak si janin, si anak. Padahal kita tahu sama-sama perkembangan otak itu paling bagus waktu masih masa dalam kandungan. Gitu. Itu paling bagus. Gitu ya. Jadi perkembangan otak itu paling cepat itu pada saat di dalam kandungan. Yang kedua tercepat itu dalam 3 tahun pertama kehidupan setelah melahirkan. Gitu ya, setelah lahir 3 tahun pertama itu pertumbuhan otaknya cepat. Tapi itu tidak secepat waktu di dalam kandungan. Jadi waktu di dalam kandungan perkembangan otak itu paling cepat itu harus super dijaga. Gitu ya. Nah, kalau misalnya dia terjadi damage, terjadi benturan, terus menimbulkan luka pada otak si janinnya otomatis mempunyai resiko terjadinya skizofrenia ini. Oke. Kalau orang terkena skizofrenia nih ya, melihat dari simptom-simptomnya gitu ya, apa sih yang paling terjadi, hal yang paling buruk terjadi kalau orang terkena skizofrenia? Nah, ini juga pertanyaan bagus nih, Ko Rizal. Pertanyaan yang juga sering ditanyakan oleh pasien-pasien. Emang kenapa, Dok, kalau skizofrenia? Emang kenapa gitu loh? Ujung-ujungnya kemana gitu? Yang ditakutin apa? Ujung-ujungnya yang paling ditakuti adalah ketika dia tidak bisa mengontrol lagi tingkah lakunya, Ko Rizal. Karena jangan lupa, di skizofrenia tadi itu terjadi yang namanya halusinasi. Halusinasi itu kita bisa melihat atau mendengarkan atau dua-duanya yang sebenarnya tidak ada. Kalau dia tidak bisa kontrol akan dirinya sendiri, dia disuruh lompat misalnya dari gedung, suruh bunuh diri, suruh nusuk diri sendiri gitu misalnya, suruh menyayat diri sendiri gitu, atau dia disuruh untuk membunuh orang lain, melukai orang lain gitu. Nah, itu kalau dia tidak bisa kontrol, dia bisa mencelakakan dirinya sendiri, bisa juga mencelakakan orang lain. Gitu. Jadi kalau ditanya yang paling jelek apa sih? Jelek-jeleknya dia mengancam nyawa, Ko Rizal. Mengancam nyawa dirinya sendiri, pasiennya sendiri, ataupun mengancam nyawa orang-orang lain. Bisa keluarganya, gitu ya, kalau dia mendengar suara, oh saya harus bunuh orang tua saya, gitu misalnya.
Nah, terus dia nggak bisa kontrol, dia mendengarkan, dia nurut gitu misalnya. Nah, itu bisa terjadi gitu. Itu kemungkinan yang terburuk ya. Betul. Kan kalau boleh dikatakan schizophrenia ini kan adalah kalau kita zaman dulu kita sebutnya orang gila gitu ya. Betul. Padahal dulu sekali, yang setahu saya waktu masih kecil, kalau kita ketemu dengan orang-orang seperti ini, apalagi saya pernah di rumah sakit jiwa itu, kok banyak ada orang-orang yang memang mengalami gangguan jiwa tapi tertawa, gembira. Nah, itu kenapa terjadinya begitu, Dok? Nah, kemungkinannya adalah itu tadi halusinasinya itu bukan berarti harus yang jelek-jelek kok, Rizal. Kadang Oh, kita melihat misalnya ada halusinasi, ada anak kecil gitu misalnya, atau ada orang dewasa lah. Tadi kan udah anak kecil, sekarang saya ngambil contoh orang dewasa. Ada orang dewasa yang ngajak dia ngomong, ngajak dia cerita, ngajak dia bercanda gitu. Dia bisa ketawa-ketawa gitu. Tapi itu bentuk dari halusinasi itu karena dia melihat atau mendengarkan yang nggak ada. hmm, Semuanya terjadi di dalam otak kita. Jadi otaknya dia itu mempersepsikan, oh ada orang itu, ada sosok itu gitu, ada suara itu gitu. Padahal sebenarnya nggak ada. Dan dia ngajak bercanda si sosok itu gitu. Dan dia ketawa gitu. oke. Ya, ya. Jadi itu yang tadi yang kalau sampai membunuh dan sebagainya itu yang terburuk ya. Tapi kalau yang lain tidak ya, biasa-biasa aja. Nah sekarang banyak nih yang terjadi nih, yang sekarang saya terlihat misalnya kalau kita bicara delusi atau halusinasi gitu ya. Bagaimana cara membedakan bahwa orang ini mendapatkan halusinasi atau delusi atau dengan indigo? Ah, ini Uh, ini juga sering juga nih ditanyakan nih. Karena kalau misalnya kita lihat sekilas gitu ya, kita nggak mendalami, nggak memeriksa lebih dalam gitu, mungkin 11-12 mirip-mirip tuh antara orang yang skizofrenia dengan orang yang punya sixth sense, katakanlah indera keenam gitu. Ya, nah itu memang untuk membedakannya memang ada pemeriksaan tambahan kok Rizal. Ada kuesioner-kuesionernya, kita juga bisa lakukan pemeriksaan lain, kita terutama di daerah otak, kita periksa otaknya gitu kan. Nah, itu semua ada tes-tesnya, pemeriksaan-pemeriksaannya. Nah, tentu hmm, yang orang-orang atau pasien yang skizofrenia, tes-tesnya itu tentu akan menunjukkan ke arah sana, ke arah skizofrenia. Beda dengan indigo, beda dengan orang yang punya indera keenam atau sixth sense tadi. Dia walaupun dia melihat gitu kan, ya mungkin lah makhluk halus gitulah katakanlah. Tapi dia gejala-gejala yang lainnya, tes-tes yang lainnya dia tidak menunjukkan arah-arah ke skizofrenia. hmm. Gitu. Jadi nanti akan dipisahkan, ketahuan dari sekian serangkaian tes-tes yang akan dilakukan ke si pasien itu. Dengan kata lain, orang schizophrenia masih bisa dites ya. Bisa, bisa. Ini juga alasannya kenapa kalau misalnya kalau kita dengar berita gitu ya, kita suka melihat bahwa oh ada penjahat gitu kan, terus dites kejiwaannya gitu kan, ya ditesnya ini untuk skizofrenia ini kok Rizal. Karena kalau dia menderita skizofrenia, yang sepengetahuan saya ya, dia tidak bisa dituntut secara hukum seperti layaknya orang sehat gitu. Hmm, Karena dia tidak bisa mengontrol suara itu gitu loh, atau penglihatan itu atau suruhan itu gitu. hmm. Oke. Nah, nih dok, pertanyaan yang menurut saya juga penting ini. Kalau misalnya kita lihat tadi ada orang-orang dengan gejala schizophrenia ini bahwa ada yang kemungkinan terburuk terjadi, ya. Saya pernah ingat bahwa salah satu teman saya, mamanya itu schizophrenia yang harus minum obat, tapi tinggal di rumah dok, gitu ya, dirawat oleh keluarga dan sebagainya. Nah, sementara ada yang namanya rumah sakit jiwa. Nah, jadi saya pengen tahu nih, apa sih yang membedakan bahwa ada pasien schizophrenia yang dirawat di rumah sendiri oleh keluarganya dan ada yang dirawat inap Ya, gitu. Yang membedakan tuh apa ya? iya, baik. Ini juga suka ditanya ini, dok, saya punya keluarga skizofrenia, ini saya harus dirawat di bangsal rawat inap di rumah sakit jiwa atau boleh saya rawat sendiri di rumah gitu kan? Sebenarnya kriteria yang paling pasti itu adalah dia melukai apa tidak. Itu yang pertama. Dia melukai diri sendiri atau orang lain di sekitarnya apa tidak. Kalau dia punya kecenderungan untuk melukai, itu udah nggak mungkin boleh dirawat di rumah lagi. Ya, kalau udah punya kecenderungan untuk melukai baik diri sendiri maupun orang lain, itu nggak ada pilihan lain, itu harus dirawat di bangsal.
ya di rumah sakit jiwa gitu ya. Karena nanti pada saat dia nggak bisa kontrol, dia sudah mulai mendengarkan, menuruti halusinasinya itu tenaganya besar sekali kok Rizal. Tenaganya besar sekali dan susah dihentikan gitu. Nah, makanya butuh orang-orang yang memang sudah terlatih ya untuk menangani pasien-pasien yang lagi kambuh gejalanya itu gitu. Dan itu biasanya ada di rumah sakit jiwa. Nah, makanya itu alasannya kenapa orang yang punya kecenderungan untuk melukai itu nggak ada pilihan lain, itu langsung masuk ke bangsal ya, ke rumah sakit jiwa. Nah, kalau misalnya si pasiennya itu sudah bisa mengontrol gitu ya, dan itu banyak loh kok Rizal yang masih mendengar suara-suara, masih melihat sosok, tapi dia sudah bisa mengontrol. Apalagi yang cuma munculnya, nggak cuma ya, cuma tanda kutip gitu, munculnya gejalanya hanya negatif gitu. Jadi hanya mood yang tidak ada gitu ya, hanya datar-datar saja segala macam gitu-gitu. Nah, itu bisa dirawat di rumah gitu. Nah, pertimbangan yang lain juga misalnya di rumah tidak mendukung kondisinya, ya nggak ada orang di rumah, nggak ada yang bisa ngawasin dia gitu misalnya. Nah, itu juga salah satu kriteria untuk dirawat di bangsal atau di rumah sakit jiwa. Tapi yang pasti itu, kalau dia punya kecenderungan melukai, dia harus dirawat di bangsal. Oke, baik. Ya, Prativian, semakin menarik ke pembicaraan kita tentang skizofrenia. Dan sebelum kita lanjutkan, kita tunggu yang satu ini dulu yang lewat. Silakan, Yolan.
Ya, perhatian kita kembali ke Face Journal akupuntur untuk schizophrenia. Ya, tadi kita bicara tentang gejala penyebab schizophrenia, ya, lalu tentang bagaimana orang schizophrenia harus dirawat atau tidak dan sebagainya. Nah, sekarang pertanyaan saya nih, jadinya ada pertanyaan. Oh ya, bagi para participant yang ingin bertanya, silakan. Ya, boleh langsung bertanya dan nanti akan mendapatkan free gift dari Dr. Freddy untuk 1 kali akupuntur gratis. Ya, silakan manfaatkan kesempatan ini, terutama bagi Anda yang ingin belajar banyak tentang schizophrenia. Dr. Freddy, kalau kita bicara tentang schizophrenia, yang tadi bilang bicara gangguan kejiwaan yang bersumber pada otak, saya jadi pengen tahu nih, gambaran otak yang orang normal sama orang terkena schizophrenia itu ada bedanya nggak sih? Kalau disebut kerusakan otak itu ada? Iya, baik. Menarik nih. Jadi boleh tolong sambil dibuka slide-nya ya. Jadi memang betul sudah ada penelitian-penelitian tentang otak manusia yang sehat, orang-orang yang sehat dengan pasien-pasien skizofrenia. Ini saya punya 2 gambar yang cukup menarik di slide, bisa kita lihat ya. Yang atas dan yang bawah. Yang atas itu ada 2 gambar otak ya, yang kiri dan yang kanan. Yang kiri itu banyak warna biru-birunya. Yang kanan itu banyak warna oranye, merah gitu ya. Nah, itu banyak seperti itu. Yang kiri itu adalah otak pasien-pasien skizofrenia. Yang kanan itu adalah pasien-pasien yang bukan pasien berarti ya, orang-orang sehat gitu. Ya, di sini bisa kita lihat bahwa yang kiri, otak pasien-pasien skizofrenia itu banyak warna birunya. Sebenarnya biru merah itu apa sih, Dok? Biru merahnya itu adalah munculnya sinaps, tanda-tanda sinaps. Bisa kita lihat di di tanda panahnya itu synaptic marker levels. Ya. Terus sinaptik itu apa, Dok? Sinaptik itu adalah hubungan antara sel saraf yang satu dengan sel saraf yang lain, jembatannya. Jembatan antara sel saraf dengan sel saraf yang lain itu namanya sinaps. Nah, bisa kita lihat kalau misalnya di otak yang orang normal, itu banyak sinapsnya itu. Jadi sel-sel otak, ya sel-sel otak yang satu dengan yang lain, itu sambungan-sambungannya, jembatannya itu banyak sekali. Gitu. Kabel-kabelnya banyak. Sedangkan kalau yang di otak pasien skizofrenia, dia nggak ada, tipis, dikit, low. Gitu ya, makanya warnanya biru. Ya, jadi yang sehat itu banyak, sambungan-sambungannya, yang skizofrenia kecil. Nah, kalau gambar yang di bawah, kok kebalikan sih, Dok? Gambar yang di bawah itu yang skizofrenianya yang merahnya banyak, yang healthy-nya itu sedikit, gitu kan? Nah, jangan lupa yang gambar di bawah ini bukan sinaps, tapi radang, inflamasi. Ya, terjadinya radang inflamasi karena banyaknya sel-sel imun, sel-sel pertahanan tubuh. Ya, pasien-pasien yang skizofrenia, otaknya itu kenapa sinapsnya sedikit? Karena banyak sel-sel tubuh. Sel-sel imun tubuh, sel-sel glia namanya. Nah, pasien skizofrenia ini banyak di otaknya, sedangkan pada orang yang sehat dia sedikit. Gitu. Nah, itulah yang mengakibatkan otak yang orang normal itu sinapsnya itu masih banyak. Gitu. Karena dia tidak diisi oleh si sel-sel pertahanan tubuh tadi, sel-sel imun. Jadi otaknya masih bisa berfungsi dengan baik. Beda dengan yang pasien skizofrenia, sinapsnya sedikit, makanya otaknya itu agak susah untuk memproses seperti layaknya orang sehat. Ini gambaran otaknya, kok, Rizal. Oke, saya pernah tahu, pernah baca, sinaps itu kan terhubung dengan listrik ya, Dok ya? Betul. Dengan aliran listrik ya. Betul. Makanya kalau orang sehat, otaknya agak banyak merah-merahnya yang di atas itu, gitu ya. Betul. Nah, berarti dengan kata lain, orang schizophrenia ini kalau sampai biru, berarti aliran listriknya sama sekali nggak berfungsi ya? Rendah. Ya mungkin ada berfungsi, karena kalau nggak ada sama sekali kan orangnya meninggal gitu kan ya. Nah tapi ada tapi jumlahnya itu tidak banyak, sedikit. Jadi dia masih tetap hidup, tapi dia tidak bisa berpikir yang normal, yang sesuai dengan rasional orang normal gitu. Oke. Jadi luar biasa ya, ternyata bisa dilihat juga ya dari gambaran otaknya, orang dapat dilihat bahwa dia menjadi orang schizophrenia atau orang normal gitu ya. Iya, ini dari brain scan nih, scan otak. Ini dari brain scan. Nah, sekarang kita bicara tentang akupuntur nih. Ya. Karena hari ini ya perhatian hari ini khusus hari ini ya, kita hanya 1 jam nih, karena kebetulan saya harus ada
periksa ke dokter. Jadi kita langsung bicara nih tentang akupunturnya. Apakah ada penelitian yang sudah dikeluarkan tentang akupuntur untuk orang skizofrenia, Dok? Sudah ada, Korisa. Mungkin boleh tolong ditampilkan slide-nya yang penelitian ya. Sudah ada untuk pasien-pasien skizofrenia, akupunktur. Nah ini, mungkin boleh dikecilkan dulu. Nah ini, akupunktur for skizofrenia, gitu ya. Jadi ini dimuat di tahun 2014 ya, dipublikasi di tahun 2014. Jadi sudah bukan hal yang baru lagi memang ya untuk akupunktur untuk skizofrenia. Di sini agak panjang, jadi saya buat dua bagian ya, kiri kanan. Nah, kita langsung ke bagian konklusinya aja ya. Konklusinya saya berikan garis warna merah di gambar sebelah kanan. Itu akupunktur may have some antipsychotic effect as measured on global and mental state with few adverse effects. Jadi akupunktur itu punya efek antipsikotik ya. Antipsikotik itu maksudnya kayak tadi ya, untuk halusinasi segala macam. Untuk gejala-gejala tadi di awal saya sudah terangkan gejala-gejala untuk skizofrenia, dan juga mempunyai efek samping yang sedikit. Gitu. Efek sampingnya apa sih, Dok? Ya biasa, efek sampingnya itu munculnya nanti rasa nyeri mungkin pada saat penusukan, mungkin apalagi ya, mungkin terjadinya biru-biru gitu kan pada saat penusukan gitu kan. Nah, tapi kemungkinannya itu kecil gitu. Jadi resiko itu pasti ada. Kita minum obat aja punya efek samping kan. Nah, jadi semua tindakan pun juga punya efek samping. Nah, cuma persentasenya kecil, kemungkinan terjadinya itu kecil. Gitu. Tapi hasilnya cukup baik. Hasilnya cukup bagus. Saya pernah dapat beberapa kasus ya, beberapa pasien. Yang terbaru itu ada anak mungkin SMA mau masuk kuliah. Jadi masih remaja nih, Korizal dan Tuan Prativian. Dia menderita skizofrenia, dia punya gejala positifnya itu halusinasinya auditorik, jadi dia mendengar, gitu. Dia mendengar suara-suara yang nggak ada, gitu kan. Suara-suaranya itu macam-macam. Awal-awalnya suaranya ekstrim, ya suaranya ekstrim. Dia bilang suruh melukai, ya suka nyuruh untuk melukai lah pokoknya. Nah suaranya kalau ditanya suaranya laki atau perempuan segala macam, bisa beda-beda loh. Korizal dan Tuan Prativian. Kadang suara bapak-bapak, kadang suara cewek masih anak kecil gitu misalnya. Jadi nggak mesti suara yang sama. Nah, terus dilakukan akupunktur. Nah, minum obat kan, dia udah ke psikiater, ke dokter jiwa, terus dikasih obat buat skizofren. Nah, terus diakupunktur juga. Pelan-pelan obatnya dia diturunkan karena semua gejala-gejalanya tadi itu sudah mulai turun. Ya, gejalanya selain halusinasi auditorik, pendengaran tadi, dia seperti tadi, dia nggak bisa berpikir, dia nggak bisa mengingat, terus dia kalau diajakin bercanda datar-datar aja, nggak bisa ketawa, nggak bisa apa-apa gitu. Nah, semua gejala itu di akupunktur sudah mulai turun, akhirnya obatnya juga sudah mulai diturunkan. Yang penting saya pesan ke pasien-pasiennya itu adalah jangan ngerokok, berhenti ngerokok. Karena kalau dia dengan ngerokok, dia efek obatnya, efek akupunkturnya dia akan berkurang karena sebagian akan diikat oleh si toksin dari si rokoknya tadi itu. Jadi yang penting adalah berhenti ngerokok buat yang ngerokok. Gitu. Saya baru tahu orang dengan skizofrenia masih bisa ngerokok ya. Bisa, Saya karena dia kadang-kadang untuk meriliskan stresnya gitu, Kak Rizal. Dia ngerokok gitu. Oke, tapi kalau yang udah parah, bukankah mereka udah kehilangan meaning? Udah kehilangan, ibaratnya nggak tahu itu rokok itu apa, dan sebagainya gitu? Bisa sampai begitu, dah? Nah ini, kalau gejala positif itu nggak selalu muncul, Korizal. Jadi dia munculnya hilang timbul. Gitu. Jadi pada saat dia muncul, dia akan, ya begitu tadi yang seperti Korizal katakan, tapi pada saat dia tidak muncul, ya dia seperti kita. Dia bisa berpikir, dia bisa apa gitu. Memang secara emosi, secara afek lah bahasanya, secara afek dia datar. Gitu. Jadi dia masih bisa ngerokok, dia masih pengen ngerokok, dia bisa pergi sendiri ke warung gitu kan, beli rokok gitu, dia bisa. Gitu. Pada saat dia tidak muncul, jadi tidak kambuh gejala positifnya. Oke. Ini Jok sedikitnya nih, mungkin bukan melenceng, tapi maksudnya saya pengen tanya. Ya. Apakah skizofrenia sama dengan yang namanya double personality? Beda. Double personality itu kepribadian ganda. Jadi kalau misalnya kita di kedokteran di bagian kesehatan jiwa, kita biasa punya buku pegangan itu namanya PPDGJ.
gitu ya, PPDGJ buat Iya. dokter-dokter jiwa yang di Indonesia khususnya. Nah, di dalam PPDGJ itu biasanya ada dibagi tuh diagnosis-diagnosis penyakit-penyakit atau gangguan-gangguan kejiwaan. Di sana berbeda skizofrenia dengan kepribadian ganda, misalnya dengan apa yang pernah kita bahas dengan depresi, cemas gitu, itu beda-beda bagian gitu. Jadi diagnosisnya beda, nggak sama. Oke. Artinya skizofrenia tidak sama dengan kepribadian ganda ya? Nggak, Gitu. beda. Oke, baik. Saya pengen tahu nih, kalau begitu, kalau tadi udah ada penelitian akupuntur dan sebagainya, nah untuk orang skizofrenia, bagian tubuh mana yang ditusuk sebenarnya, Dok? Ya, baik. Kalau bagian mana yang ditusuk karena kita sumbernya ada di otak, ya otomatis kepala pasti ditusuk. Ya, kepala pasti ditusuk. Ya, biasa saya tusuknya itu di daerah ujung, di ubun-ubun, kita berikan penusukan gitu ya. Nah, terus di tengah-tengah alis, di atas hidung, di tengah-tengah alis, itu juga biasa kita berikan. Nah, selain di daerah kepala, biasa kita berikan juga daerah punggung. Ya, di daerah punggung, di daerah pinggang gitu ya. Jadi punggung bagian apa ya, bagian tengah-tengah lah, nggak terlalu ke atas, nggak terlalu ke bawah, gitu juga kita berikan penusukan di daerah situ. Nah, selain itu kita juga bisa berikan di daerah tangan dan di daerah kaki. Ya, nah itu untuk terapi gejalanya, terapi simptomnya. Kalau terapi kausatifnya, terapi penyebabnya, kita perlu cari tahu kenapa. Ya, kita perlu cari tahu kenapa. Memang kalau misalnya secara genetika, ya penyebabnya karena gen agak susah. Gitu. Penyebabnya karena gen itu agak susah. Tapi misalnya penyebab lain, misalnya ada inflamasi, kita bisa berikan titik-titik untuk menurunkan inflamasi peradangan. Atau misalnya penyebab lain, misalnya karena dia susah tidur, udah berhari-hari kurang tidur. Nah, kita juga bisa berikan titik-titik supaya dia bisa lebih nyenyak tidurnya. Gitu. Itu terapi untuk penyebabnya. Tapi kalau untuk gejalanya tadi, kepala, punggung, tangan, kaki. Oke, berarti kalau tentang penyebabnya adalah kalau bicara tentang itu faktor family, itu udah otomatis ditolak ya? Udah nggak mungkin ya? Nah, kalau misalnya kita punya bawaan seperti itu, kan kita nggak mungkin mengubah gen kita, gitu kan. Ya. Gennya nggak mau yang begini, ditukar aja lah gennya, gitu kan. Nggak bisa. Gen itu kan pasti udah ada. Sekarang tinggal bagaimana kita memanage supaya gen itu walaupun ada, dia tidak muncul. Oh, oke. Oke, Bu Sri mau bertanya? Pastilah. Silakan. Terima kasih, Mas. Selamat siang, Dr. Freddy. Selamat siang, Ibu Sri. Saya melihat titik-titik yang dikatakan Dr. Freddy tadi. Jadi pertanyaan saya mengarah ke tradisional ya, Dok. Ya, Memang Bu. saya melihatnya kalau fungsi dari jantung dan ginjal tidak seimbang, itu bisa terjadi schizophrenia, ya. Jadi tidak yin-yang-nya tidak balance. Itu sesuai dengan teori fenomena organ juga. Nah, apakah titik itu yang kita ambil, Dok? Saya nggak menyebut titiknya juga. Nanti kalau Rizal nanya, nggak siapa tuh titiknya. Jadi di pinggang dan di belakang tadi ya, bagian tengah. Sinsu sama sensu ya, Dok? Langsung saya jawab aja ya, Ko Rizal ya. Ya. Ya, baik. Memang betul, Bu Sri. Jadi kalau secara tradisional kan yin-yang harus seimbang ya. Kalau misalnya ginjal itu mewakili yin, kalau misalnya jantung itu mewakili yang, karena satu sifatnya api, satu sifatnya air, satu panas, satu dingin gitu kan. Nah, titik yang di belakang iya sinsu sama sensu gitu ya. Nah, jadi satu di daerah mana itu ya, di daerah dada lah, punggung tapi daerah dada, satunya lagi punggung daerah pinggang gitu. Itu ada 2 titik masing-masing, jadi total ada 4 titiknya. Nah, itu bisa kita tusuk juga di daerah situ gitu. Jadi kalau secara tradisionalnya betul Ibu, secara kedokteran timurnya itu betul seperti itu. Selain itu memang saya tambahin lagi di titik kepala juga ada ya, di Pai Hui sama Yintang. Terus kalau misalnya di tangan kaki kita pakainya Heku Tai Chung gitu. Kalau misalnya ada masalah hormon susah tidur kita tambahkan San Yin Chiao-nya juga Bu, SP6 gitu. Ya, Dok. Saya belum ke schizophrenia, hanya depresi aja tempo hari, Dok. Lumayan hasilnya. Iya. Iya, Ibu. Itu, ya. Terima kasih, Dr. Freddy. Sama-sama, Ibu.
kasih Mas Rizal. Ya, terima kasih, Tri. Ya. Oke. Pertanyaan nih, orang-orang yang telah mengalami akupuntur tentang skizofrenia, apakah ketika mereka menikah dan punya keturunan, apakah keturunannya akan terkena skizofrenia juga atau benar-benar totali sehat? Nah, ini juga nih buat jadi pertimbangan buat Bapak Ibu Prativian yang punya anaknya yang sedang mau menikah, itu perlu diselidiki dulu kalau misalnya orang kan suka bilang cari tahu dulu bibit bebet bobotnya gitu kan. Nah, jadi mesti cari tahu dulu apakah punya keluarganya yang punya sejarah atau riwayat skizofrenia. Kalau tadi ditanya apakah kalau orang tuanya skizofrenia anaknya pasti kena, enggak. Belum tentu kok Rizal. Tapi dengan orang tua yang punya skizofrenia, anak yang juga terkena skizofrenia, persentasenya akan lebih tinggi. Kemungkinannya akan lebih tinggi. Memang belum tentu, memang belum pasti, tapi kemungkinannya akan lebih tinggi daripada yang orang tuanya tidak ada skizofrenianya. Apalagi kalau orang tuanya dua-duanya ada skizofrenia. Si bapaknya skizofren, si ibunya juga skizofren, dua-duanya muncul. Nah, anaknya, kayak tadi di grafik ya, di diagram batang, anaknya 60% dia juga akan ikut terkena skizofrenia. Gitu. Tapi tetap tidak akan 100%. Jadi masih ada kemungkinan 40% dia tidak. Nah, cuma angka 60% ini merupakan angka yang cukup besar nih. Jadi kalau misalnya memang sudah berencana untuk menikah, kalau siap nggak dia menerima resiko 60%, dia anaknya akan terkena skizofrenia. Gitu. Oke, kalau yang menikah ini di akupuntur dan misalnya lagi nih yang menikah ini punya skizofrenia, terus di akupuntur, Dok. Nah, apakah kemudian anaknya akan menjadi seorang skizofrenia atau bisa benar-benar sembuh? Nah, maksudnya anaknya sehat, yang anaknya keturunannya. Nah, jadi gini, yang tadi yang keturunan itu dia tidak dibedakan yang sudah sembuh maupun yang sedang berjuang lah, yang masih terkena gitu. Nah, jadi karena apa? Karena akupunktur sekalipun, obat-obatan sekalipun, dia tidak akan bisa mengubah gen, Korizal dan teman-teman Prativian. Jadi gen itu yang sudah ada, dia tidak akan bisa diubah, mau ditusuk seperti apapun, di akupunktur seperti apapun, dia tidak akan bisa mengubah gennya gitu. Jadi gen itu pasti akan diturunkan ke si anak. Nah, tinggal dia muncul apa tidak. Kalau dua-dua orang tuanya, bapak ibunya dua-duanya skizofren, dia punya gen skizofren itu, ya si anaknya itu pasti punya kemungkinan persentase yang lebih besar. Walaupun orang tuanya mungkin udah sembuh gitu, udah nggak muncul-muncul lagi gejalanya. Tapi dia punya riwayat gitu, gennya udah ada gitu di dalam badannya. Gitu. Iya. Oke. Kita balik ke akupuntur. Nah, modalitasnya apakah dengan jarum saja, Dok? Kalau dia tidak ada penyebab gejala-gejala yang lainnya, kita boleh tambahkan listrik, Korizal. Kita tambahkan listrik, kita tambahkan pemanasan. Tapi jangan lupa bahwa orang yang skizofrenia kadang-kadang juga ada penyertanya, misalnya epilepsi. Ya, misalnya ada epilepsi juga tuh. Suka epilepsi tahu ya, kejang-kejang begitu kan, getar-getar kejang-kejang gitu. Ya. Nah, itu kalau seperti itu hati-hati kita menggunakan listrik, terutama titik-titik di daerah otak. Gitu ya. Jadi kalau misalnya dia punya epilepsi, punya kejang-kejang, yang di daerah otak jarum aja deh, jangan dikasih listrik. Mungkin di tangan, di kaki mungkin masih boleh. Gitu. Nah, tapi kalau misalnya dia murni hanya skizofrenia aja, tanpa ada penyerta-penyerta yang lain, kita bisa berikan listrik juga, kita bisa berikan pemanasan juga. Oh, gitu ya. Oke. Jadi nggak cuma sekedar jarum ya, tapi kita bisa lihat juga ini. Oke. Lalu kapan? Berapa kali, Dok, kalau untuk orang yang skizofrenia diberikan akupunturnya? Kalau itu bervariasi, Korizal. Ada kalau dia baru terkena gitu ya, itu 1, 2, 3 kali aja cukup, Korizal. Kalau dia baru terkena ya, jadi baru terkena, masih ringan gitu kan, masih gejalanya masih cetek lah, masih dangkal gitu. Itu sebentar aja cukup. Tapi kemarin ini yang terbaru itu sampai 10 kali, Korizal. Sampai 10 kali dia sambil nurunin obatnya, karena dia udah cukup lama, dia minum obat terus-terusan,
di akupunktur tujuannya supaya dia bisa lepas dari obat gitu. Jadi dia diberikan akupunktur, obatnya nggak boleh langsung berhenti, karena begitu langsung berhenti mendadak, dia akan langsung muncul lagi gejalanya. Makanya di akupunktur, gejalanya udah stabil, nggak muncul-muncul lagi, nanti dokter jiwanya, psikiaternya yang akan pelan-pelan nurunin dosis obatnya. Lama-lama bisa di-stop obatnya. Oke. Pada saat obat di stop, ya akupunktur juga stop, apakah berarti orang itu sudah sehat? Nah, pertanyaan bagus nih, Ko Rizal nih. Mungkin saya buka slide-nya nih. Boleh tolong dibuka slide-nya. Nah, ini. Saya berikan gambar seperti ini nih, Ko Rizal nih. Ya, gambar ada 2 gambar, saya berikan gambar yang bawah dulu ya, Ko Rizal, berhubungan sama pertanyaannya Ko Rizal. Jadi kalau perjalanan penyakitnya, orang-orang skizofrenia itu seperti ini. Jadi pada saat di awal, ya premorbid namanya. Jadi dia mungkin masih oke, cuma dia muncul gejalanya sedikit-sedikit yang kayak tadi saya bilang. Nah, ini di akupunktur 1, 2, 3 kali selesai, beres gitu kan. Nah, tapi ada orang yang didiamkan gitu kan, ini enteng gitu kan, atau dia tidak tahu atau tidak merasa gitu. Nah, akhirnya dia jatuh. Terus begitu dia jatuh, gejalanya mulai banyak, mulai berat, dia baru mencari pertolongan gitu. Baru mencari pertolongan, terus diberikan pertolongan, diberikan obat-obatan gitu kan, diberikan akupunktur di sini. Nah, ini dia gejalanya masih naik turun nih. Ya, ini yang namanya critical period di sini. Ya, critical period di sini artinya dia bisa nggak secara dalam dirinya sendiri dia melawan gitu. Ya, di sini critical periodnya di sini. Nah, kalau misalnya dia bisa melawan, hasilnya bagus gitu kan, ada suara, nggak usah didengerin. Ada penglihatan gitu, dicuekin aja, nggak usah diapa-apain gitu. Dia bisa melawan, dia mulai stabil nih, mulai naik nih. Stabilization gitu kan. Dia udah mulai naik. Nah, terus abis itu, dia bisa muncul lagi nggak, Ko Rizal? Bisa. Ini namanya relapse. Dia turun lagi, dia muncul lagi, namanya relapse. Gitu. Ya kalau nggak dijaga, dia nggak bisa manajemen stres yang baik, dia tidurnya nggak bagus, kualitasnya, dia lingkungan sekitarnya dia tidak mendukung, tidak punya support system yang baik. Nah, itu dia bisa relapse lagi. Nah, tapi kalau misalnya dia semuanya bagus, dia bisa nggak muncul-muncul lagi, Ko Rizal. Symptom control. Jadi dia bisa dikontrol. Walaupun kayak tadi saya bilang, di dalam badannya tetap udah punya gen itu gitu. Gen itu tidak bisa hilang dengan obat-obatan, dengan ditusuk-tusuk jarum segala macam, gen itu nggak akan bisa hilang gitu. Jadi kemungkinannya seperti ini perjalanannya gitu. Nah, terus ini saya kasih apa ya, nice to know lah ya. Nice to know itu gambar yang di sebelah atas. Ya, gambar sebelah atas itu ada barisan orang-orang di atas dan di bawah. Yang di atas itu adalah orang-orang yang normal. Yang di bawah itu adalah barisan orang-orang yang skizofrenia. Ya, ini adalah foto aura. Kalau misalnya Bapak Ibu teman-teman Prativian pernah dengar foto aura, ini seperti ini. Kalau orang normal itu semuanya berbeda-beda. Pada saat dia netral, pada saat dia mengalami fear, takut, pada saat anger, marah gitu kan. Terus dia berbeda-beda pada saat sadness, pada saat dia merasa love gitu kan, mencintai, dicintai, pada saat dia merasa depresi, itu semua berbeda-beda. Nah, tapi kita bandingkan dengan pasien yang skizofrenia tuh, rata-rata sama, ada perubahan dikit-dikit aja gitu. Nah, ini yang tadi saya bilang di awal tadi itu, perasaannya itu datar-datar aja, emosinya itu datar-datar aja, ini seperti ini. Yang orang normal itu bisa naik turun, orang skizofrenia, pasien skizofrenia, umumnya datar. Oh, menyeramkan juga ya. Oke, Dok, kalau misalnya dari gambar ini ya, supaya dia kalau dia tidak relapse, berarti dia sudah bisa mengontrol. Nah, sekarang pertanyaannya nih, ya, bagaimana cara mencegah supaya orang ini tetap dalam kontrol yang tepat, sehingga dia tidak kembali lagi menjadi seorang skizofrenia? Ya, pertanyaan bagus nih. Yang pertama yang harus dilakukan adalah dia harus tahu dulu, mengenali dulu. Dia harus bisa mengenali, oh ini saya udah mau kambuh nih gejalanya. Saya udah mau relapse nih gejalanya. Harus tahu dulu, kenali dulu gejalanya. Gitu. Kalau dia tidak tahu, dia nggak berasa ada gejala apa-apa, dia merasa fine-fine aja, lama-lama dia akan jatuh.
Jadi dia pertama harus tahu dulu, kok kayaknya udah mulai ngerasa nggak enak ya, gitu loh, ada something wrong gitu kan. Nah, itu dulu, awareness itu dulu yang harus tahu. Karena orang lain mungkin belum bisa melihat, belum bisa mendeteksi, tapi dirinya sendiri udah bisa, dan dia harus tahu caranya bagaimana. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dia sudah tahu bagaimana caranya dia mau kambuh gejalanya itu, dia harus tahu bagaimana menanganinya, bagaimana kontrolnya. Ya, dia mungkin bisa menghubungi psikiaternya, bisa diakupunktur lagi, nggak usah banyak-banyak gitu kan, itu bisa seperti itu. Atau kombinasi keduanya. Jadi yang diakupunktur bukan berarti obatnya langsung di-stop, enggak. Kombinasi pun juga bagus hasilnya. Gitu. Jadi jangan sampai tunggu dia jatuh. Karena kalau dia jatuh lagi semakin dalam, pengobatannya akan lebih sulit dan lebih lama. Jadi dia begitu mulai gejala awal, dia udah merasa nggak enak, dia langsung seperti itu. Gitu ya. Dan selebihnya lah, hidup sehat. Tidur yang cukup, manajemen stres, gitu kan. Jangan terlalu banyak pikiran, bagaimana caranya kita mengistirahatkan pikiran kita, karena kan mainnya di otak-otak tadi kan. Jadi harus mengistirahatkan pikiran kita, gimana caranya kita melakukan hobi-hobi kita biar nggak stres, seperti itu. Dan tadi jangan lupa ya, berhenti merokok. Oh ya, ya betul. Oke, Bu Sri, ada yang mau ditanyakan, Bu Sri? Mau tanya, agak melenceng pertanyaannya, Dok. Tapi Ya, Bu Sri, nggak apa-apa. terkait dengan kondisi otak tadi, Ya. Ibu mau nanya bagaimana yang terjadi pada orang yang orang kesurupan dan yang punya sixth sense. Ya. Itu gimana, Dok? Kan penglihatannya juga kesadarannya kalau kesurupan, itu gimana membedakannya? Kondisi otaknya itu. Nah, kalau tadi langsung saya jawab ya, Ko Rizal ya. Nah, gini, jadi kalau misalnya orang yang skizofrenia ini kan suatu penyakit ya, suatu gangguan kejiwaan. Nah, kalau tadi dilakukan brain scan tadi, otomatis di bagian otaknya tadi, sinapsnya itu kan semakin sedikit tadi, Ko Rizal, Bu Sri ya, yang warnanya biru-biru kan, kalau yang pasien yang skizofrenia, sedangkan orang normal itu kan masih merah, sinapsnya masih banyak. Dan berkebalikan dengan glianya, sel-sel glia, sel-sel imunnya, pertahanan tubuh. Kalau orang skizofrenia dia makin banyak, kalau orang-orang biasa, orang-orang sehat, dia nggak terlalu banyak. Gitu. Nah, jadi kalau misalnya orang yang mempunyai sixth sense, dilakukan brain scan, dia tetap ikutannya orang yang normal, orang yang sehat, Bu Sri. Gitu. Itulah yang membedakan orang sehat dengan pasien skizofrenia. Pada orang yang sehat, mau dia indigo, mau dia kesurupan, mau dia punya indera keenam atau sixth sense gitu, itu struktur otaknya masih sama. Ya, jadi sinapsnya itu nggak berkurang, sinapsnya tetap aja sama seperti orang sehat, sel imunnya, sel pertahanan tubuhnya juga sama seperti orang sehat. Dia berbeda dengan yang pasien skizofrenia tadi, brain scan-nya, scan otaknya. Begitu, Bu Sri. Ya, hubungan jiwa dan ini ya, jiwa raga dan spiritualnya ya, Dok. Betul, betul. Ya, makasih, Dok. Sama-sama, Ibu. Oke, terima kasih, Bu Sri. Ya, baik. Terima kasih, Bu Sri. Ya. Baik, Pak Tivian, tidak terasa waktu kita sudah jam 2, dan sebelum berakhir, kira-kira apa yang disampaikan di Dr. Freddy untuk acara kita hari ini, khusus ini? Ya, baik. Jadi kalau Bapak Ibu, teman-teman Prativian semuanya, skizofrenia ini adalah penyakit yang cukup banyak ya diderita di masyarakat kita. Apalagi sejak zaman pandemi seperti ini, angka kejadian skizofrenia ini juga meningkat dibandingkan sebelum pandemi. Begitu. Dan skizofrenia ini tidak boleh dipandang sebelah mata, tidak boleh dipandang remeh. Ya, mungkin di daerah-daerah, mungkin di kota besar juga ada, masih zaman dipasung. Banyak yang dipasung seperti itu, dikurung seperti itu. Ya, di sini saya mau meluruskan bahwa itu bukan terapinya, itu bukan pengobatannya. Pasien-pasien skizofrenia yang dilakukan pemasungan itu bukan semakin membaik, malah semakin memburuk nantinya. Ya, jadi perlu diketahui caranya yang benar untuk menangani skizofrenia.
ya pergi ke dokter jiwa, psikiater, bisa dibantu obat-obatan, bisa juga dibantu akupunktur. Kalau dikombinasi pun hasilnya akan lebih bagus. Dan tenang aja, obat-obatan untuk skizofrenia, akupunktur untuk skizofrenia bukan berarti harus seumur hidup, enggak. Gitu ya, akan ada batasnya, akan ada masanya di mana obat-obatan maupun akupunktur itu bisa diturunkan secara bertahap. Nggak boleh langsung, tapi secara bertahap. Gitu ya. Nah, jadi akupunktur untuk skizofrenia ini sudah ada penelitiannya, hasilnya bagus, efek sampingnya minimal, dan jadi boleh dicoba untuk dikombinasikan dengan obat-obatan jiwa. Begitu, Korizal. Ya, jadi berarti Vian, ternyata penderita skizofrenia ternyata masih memiliki harapan ya, apalagi kalau tadi Dr. Freddy bilang bisa mengurangi obat dan bisa benar-benar mengontrol dirinya. Nah, oleh karena itu jangan lupa untuk selalu setiap hari Kamis mengikuti Freddy's Journal. Untuk itu, Dr. Freddy, kita lihat, Yolan, Dr. Freddy yang biasa kita temui pada hari Kamis ini biasa berpraktek di Kelapa Gading ya, daerah Kelapa Gading, Jakarta Utara. Silakan dicatat ya bagi para Pretivian. Nah, lalu nomor kontaknya juga ya. Dan Dr. Freddy nggak hanya praktek sebagai akupuntur aja, tapi juga praktek umum ya, praktek umum termasuk vaksin sebagai. Yang berikutnya Yolan, untuk penyakit-penyakit umum dan lain sebagainya. Ini dia, medical check up, akupuntur, vaksinasi, imunisasi, ya, home visit dan telemedicine. Akupunturnya juga macam-macam. Ya, silakan datang berkunjung ke Dr. Freddy. Dan pada Kamis mendatang kita akan membahas apa, Dr. Freddy? Ya, untuk hari Kamis depan kita akan membahas akupunktur untuk osteoporosis ya, atau tulang keropos lah bahasa awamnya. Oke, akupuntur untuk tulang keropos atau osteoporosis. Menarik. Baik, saya Stefanus Rizal. Dan saya Dr. Freddy Julianto. Mengucapkan terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa minggu depan dalam acara yang sama dengan topik yang berbeda. Salam semuanya, terima kasih. Thank you semua, terima kasih. Bu Endang, Bu Tian Lili, dan Ibu Sally.